Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali bersama saya Amelia Silvangreni dengan NIM 14124061 dari kelas ENR. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi dari ekonomi manajerial yang berjudul teori produksi dari pertemuan sebelumnya. Nah, jadi teori produksi dalam ekonomi manajerial itu membahas bagaimana perusahaan itu tuh mengambil keputusan untuk menghasilkan output secara efisien dan menguntungkan. Nah, dalam konteks ini, keputusan produksi itu menjadi hal yang sangat penting karena menentukan berapa banyak barang atau jasa yang akan diproduksi, kombinasi input yang digunakan, metode produksi yang diterapkan, serta besarnya biaya yang dialokasikan. Nah, tujuan utamanya dari keputusan produksi adalah untuk memaksimalkan laba, menggunakan kapasitas produksi secara penuh, dan meminimalkan biaya agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Nah, fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output yang biasanya ditulis dalam bentuk Q sama dengan FXI, dengan Q menunjukkan jumlah output yang dihasilkan, sedangkan XI atau menggambarkan berbagai jenis input seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kemampuan kewirausahaan. Nah, di sini manajer itu harus mampu menentukan kombinasi input yang terbaik agar dapat mencapai hasil produksi maksimal dengan biaya yang efisien. Nah, proses produksi juga dibedakan berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu pendek, ada beberapa input yang bersifat tetap, seperti luas pabrik atau kapasitas mesin, sementara input lainnya seperti tenaga kerja itu dapat diubah. Sebaliknya, dalam jangka panjang, semua input bisa diubah sehingga perusahaan itu dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan peluang yang ada. Nah, dalam analisis teori produksi dikenal pula hukum hasil marginal yang menurunkan, yaitu kondisi ketika penambahan input variabel secara terus-menerus itu dengan input tetap justru menyebabkan tambahan output yang semakin menurun. Untuk kombinasi input yang paling efisien itu digunakan konsep isokuan dan isokos. Isokuan itu menunjukkan berbagai kombinasi input yang menghasilkan jumlah output yang sama, sedangkan isokos itu menunjukkan kombinasi input yang dapat dibeli dengan jumlah biaya tertentu. Titik optimal atau efisiensi maksimum tercapai ketika kurva isokuan bersinggungan dengan kurva isokos, yang artinya perusahaan itu telah memproduksi dengan biaya minimum dan hasil maksimal. Nah, selain itu, teori produksi juga mengenal konsep hasil balik terhadap skala, return to scale, yang menjelaskan bagaimana output itu berubah akibat perubahan proporsional seluruh input. Jika peningkatan input menghasilkan kenaikan output yang lebih besar, maka disebut increasing return to scale. Jika kenaikan sebanding disebut constant return to scale, dan jika kenaikan lebih kecil disebut decreasing return to scale. Konsep ini itu penting untuk menentukan skala produksi yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Jadi kurang lebih video dari aku kayak gitu aja, dan bye.